Kita bahas kenapa di Tarim ada. Ternyata begitu dicari, ternyata asalnya dari halusinasinya salah oknum Ba'alwi, bahwasanya dia mencari makamnya Said Ahmad. Ternyata aku lihat ada cahaya jatuh dari langit ke bumi, kemudian saya yakin di situ adalah makamnya Said Ahmad. Dibuatlah makam Said Ahmad Al-Muhajir, diklaim bahwa Said Ahmad itu adalah pindah ke Hadramaut. Saudara-saudara kalian, itu makam yang ada di Tarim, tidak ada jasadnya. 600 tahun ulama sudah mufakat, para ulama tarikh Ahlussunnah wal Jamaah sudah mufakat, Said Ahmad makamnya ada di Irak Selatan. Ini adalah data konkret sejarah. Yang ada di Tarim itu adalah baru, tidak ada jasadnya, alias makam palsu. Tapi kenyataan kita melihat masih banyak kiai NU yang ziarah ke Tarim. Al ulama iku jama'i alimun, alimun asale saka ilmu sifate Gusti Allah. Wujud ditampaqah mukhalafatu lil hawadits qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat. Ginomodan ilmu sifate Gusti Allah. Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari ngendiko ilmu sifatnya Gusti Allah. Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi ngendiko sifatnya Gusti Allah. Ya Gusti Allah, sifatnya Allah ya Allah, maka ilmu iku ya Gusti Allah. Melawan ilmu ya melawan Gusti, melawan ilmu ke ngelawan Gusti. Pondasi urip ning dunia bari akhirat iku ilmu. Lek seumpama kula kali panjenengan tidak berpondasikan ilmu, maka runtuhlah bangunan hidup ning dunia lan ning akhirat. Kuduana ilmu. Sembayang ibadah kudu sah ya kuduana ilmune. Arep puasa Ramadan sembayang ya kuduana ilmune, maca Quran ana ilmune. Bidunil ilmi niku boten saged. Maka para syekh para rasul ketika Nahdlatul Ulama itu disebutnya Nahdlatul Ulama, berasal dari al-ulama'u, berasal dari alimun, berasal dari ilmu. Iku para syekh para rasul mila kula wis pirang-pirang ngomong berbicara kemana-mana. Iki jangan macem-macem menghadapi NU, sebab lek ngadepi NU ngadepi ilmu, lek ngadepi ilmu ngadepi Gusti Allah, sampean melawan NU nggak bakal menang. Kula wis ngomong. Mulane sekian bisa nyaksekaken Ba'alwi ke semono hebatnya dipuja-puja ning Indonesia. Iki detik ini rungkat gara-gara ngelawan NU. Sampean keblok ngebloki siapa? Anak kiai lagi kempong dikebloki. Kula lagi esuk-esuk ning Brebes dingin, kula keburu-buru. Begitu cari uangnya ngomong, Gus monggo Gus daharkeun, cari kula wis engko bae, kula ditunggu ning Kyai Asfuri bari mbayai Ma'ruf Amin kula bangkat permen. Cari supire ngomong, Gus niki mengkene mangane teng pundi, engko bae nang omahe Kyai Asfuri. Begitu tekan nang omahe Kyai Asfuri ora dijak mangan, kongkon ngomong dingin. Nasibe Kyai Nom ku enak temen jar gitu. Mungkin apa mboten? Iki para sih. Maka ini para syekh para rasul Nahdlatul Ulama karomai ono ning ilmu, kehebatan NU adanya di ilmu, keutamaan Nahdlatul Ulama adanya ning ilmu. Milo jare Kanjeng Nabi ngendika pilar daripada kehebatan daripada umat Islam ono loro, ilmu bari zuhud sing dunya ikhlas lillahi taala. Mulane jare Kanjeng Nabi ngendika halaku ummati bi syai'aini, ancure umat isun bari rong perkara. Dua perkara, ketika dua perkara ini sudah ada pada umat saya, maka hancur umat saya. Ini yang bicara adalah nabinya, ini yang bicara adalah Rasulullah. In huwa illa wahyu yuha. Sahabat tanya, dua perkara itu apa ya Rasulullah? Nomor pertama, tarkil ilmi, meninggalkan ilmu. Ora gelem nyekel ilmu, ora gelem nyekel sing bawe ilmiah. Tarkil ilmi, meninggalkan sifat-sifat keilmuan. Kalau seumpama kita semua sudah meninggalkan keilmuan, sampean bakal ditinggal bareng Gusti Allah, sebab ilmu adalah Allah dan sifatnya Allah. Milih NU jangan sampai berani-berani meninggalkan ilmu. Ketika meninggalkan ilmu, saya yakin Allah akan meninggalkan NU. Ojo Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Abbas, Mbah Wahab, semua adalah ulama bil ilmi. Ojo lok mecehaken keilmuan. Kenapa sebab? Kata Rasulullah mengatakan, idza raddallahu 'abdan hadzar 'alaihi al-ilma. Ketika Allah menolak sehambanya, ketika Allah tidak suka sama hambanya, ketika Allah akan mengusir hambanya, sedang di dunia dia sudah dihindarkan dari ilmu. Orang gelem nyekel ilmu, beli gelem kecelan ilmu, tidak mau memegang ilmu, itu pertanda orang tersebut nanti di akhirat akan diusir oleh Allah. Iki dawuh Kanjeng Nabi, Pak. Ki melongo sampean melongo ngerti ta melongo keder.
dikasih melongo gawe keteriang sing deleng. Betul lah, betul. Betul lah, betul. Ini ilmu. Maka saudara-saudara sekalian, bila ilmi dengan ilmu, hancurnya umat saya dengan dua perkara. Satu, tarkil ilmi wa jama'il mali, meninggalkan ilmu, meninggalkan hal-hal yang bersifat aspek keilmuan, dan mengumpulkan harta, menumpuk harta. Kalau dua sifat ini ada pada diri orang Islam, Kanjeng Nabi dewek ngomong hancur. Maka hati-hati sing dari pengurus NU. Pengurus NU kudu wong sing paling ngerti ning NU, bukan orang yang paling NU. Pengurus NU adalah orang-orang yang dipercaya oleh para ulama kangkung ladeni NU untuk khidmah kepada NU. Betul betul. Saudara-saudara sekalian, ilmu ketika bersesuaian dengan data, ilmu-ilmu yang sesuai dengan fakta dan realita, ilmu-ilmu yang bisa dibaca dengan hawas, dengan indera kita, bisa dilihat dengan mata, bisa didengarkan dengan kuping, bisa diucapkan dengan mulut, bisa diraba dengan tangan kita, sesuai data konkret realita yang ada. Ilmu disebutnya al-haq. Disebutnya apa? Al-haq. Al-haq adalah keilmuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan data, sesuai dengan realita, sesuai dengan sejarah, sesuai dengan bisa dibuktikan dengan panca indera. Itu namanya al-haq. Kalau ada satu data, kalau ada seumpama ada keilmuan tetapi tidak sesuai dengan data, ada sesuatu tidak sesuai dengan data, bertentangan dengan realita, itu bertentangan dengan hak, disebutnya batil. Ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Hancur yang namanya kebatilan ini. Al-haq, saudara-saudara sekalian, al-haq ini adalah ilmu yang sesuai dengan data, yang sesuai dengan ayatul kauniyah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap penjuru langit dan bumi, sesuai dengan realita yang ada, di mana ayat Al-Quran dengan ayat kauniyah itu tidak berbeda, karena satu yang berbicara atau Quran adalah kalamullah, dan bumi dan langit juga yang menciptakan Allah, maka tidak mungkin bertentangan, sesuai dengan data, namanya hak. Maka kata Allah mengatakan al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ketika ada hak sesuai dengan data ilmiah, sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataan, ini namanya dari Allah. Dari Allah. Allah kadang-kadang menunjukkan yang hak. Kata Allah mengatakan wa yurikum ayatihi la'allakum tatafakkarun. Allah menunjukkan kepada masyarakat Subang satu data, satu kenyataan yang sekarang sedang terjadi para sahabat prosedur, sesuai data kenyataan. Ini yang menunjukkan adalah Allah kepada orang Indonesia. Maksudnya apa? Maksudnya la'allakum tatafakkarun, maksudnya kita semua supaya berpikir, jangan marah. Bagaimana itu Ba'alwi nasabnya, bagaimana filologinya, bagaimana genetikanya, bagaimana ajarannya. Allah sudah menunjukkan kepada kalian di era digital ini, dengan satu akses kitab dan informasi tentang mereka dan perkembangan mereka, sudah bukan puluhan kitab, ratusan bahkan ribuan kitab bisa diakses oleh kita. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh mbah-mbah kita, termasuk mbah saya, Mbah Abbas. Mungkin kitab-kitab yang dimiliki oleh saya yang tentang masalah yang berkaitan dengan Mbah Alwi, mungkin mbah saya, Mbah Abbas belum punya, tapi saya bisa mengakses. Karena apa? Eranya sudah berbeda. Kalau saya mengatakan saya ke Jakarta, dari Buntet ke Jakarta 2,5 jam, sudah saya nyampe. Apa sebab? Sudah ada tol, tinggal ke sana saja lurus. Saya bilang mbah saya, Mbah Abbas tuh kalau mau ke Jakarta itu 15 jam, 17 jam. Karena apa? Bukan berarti saya lebih hebat dari Mbah Abbas. Eranya beda. Dulu belum ada mobil, dulu belum ada tol. Cara berpikirnya ke arah situ. Kalau Mbah Abbas zaman dahulu 17 jam, 15 jam, itu karena memang eranya seperti itu. Dipaksa suruh 2,5 jam, ya nggak bisa. Begitu juga zaman Mbah Hasim. Ini era teknologi, akses daripada kitab-kitab tentang masalah yang berkaitan dengan Mbah Alwi, masalah dengan habaib, begitu juga ajaran-ajarannya bisa kita ambil dari mana saja. Ribuan kitab bisa kita baca, karena kita ada era internet, langsung klik, langsung ribuan kitab datang. Disinilah saudara-saudara Nahdlatul Ulama harus bijak menghadapi fenomena ilmiah ini. Disinilah Nahdlatul Ulama tidak boleh berpegang pada hal-hal yang tidak bersifat ilmiah. Saudara-saudara sekalian, Ki Imaduddin Al-Bantani dengan saya dan beberapa kiai-kiai muda Nahdlatul Ulama memberikan satu wacana baru tentang yang berkaitan dengan klan Ba'alwi yang diagung-agungkan lebih daripada 100 tahun oleh orang Indonesia. Kita bongkar, bukan berdasarkan kebencian, bukan berdasarkan permusuhan,
Kalau ada yang mengatakan bahwa saya dengan Ki Imaduddin membuat PWI Laskar Sabila berdasarkan permusuhan, saya pasrahkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu hati saya, Allah Maha tahu hati kiai-kiai NU muda. Sing penting kula arep ngupai urung sampean-sampean dari pengurus NU aja lok mitnai wong. Sampean kayak Baal bisa sudah lok mitnai wong. Tidak. Ini fakta ilmiah. Makanya al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ketika Allah sudah menunjukkan ayat-ayatnya, sudah menunjukkan tanda-tanda keilmuan, la'allakum tatafakkarun, mikir kitanya. Mikir kitanya. Ini bagaimana terjadi seperti ini? Ada sebuah cerita. Sayyid Ahmad yang diklaim oleh Al-Ba'alwi itu Al-Muhajir, sebetulnya bukan Al-Muhajir. Diklaim Al-Muhajir itu supaya ada asumsi bahwa Sayyid Ahmad itu hijrah dari Irak ke Hadramaut Yaman, padahal tidak ada catatan data dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan Sayyid Ahmad itu pindah dari Irak ke Hadramaut. Catatan itu hanya ada di kitab-kitabnya Ba'alwi. Maka dari itu Sayyid Ahmad itu tidak pernah pindah ke Yaman, tidak pernah pindah ke Hadramaut, sampai Sayyid Ahmad meninggalnya ada di Irak Selatan, kuburannya ada di daerah Najaf. Lah di sana ada makomnya 600 tahun 600 tahun ulama mufakat bahwasanya makom Sayyid Ahmad Al-Abah, Sayyid Ahmad Al-Abah atau An-Nafar yang disebut oleh Ba'alwi Sayyid Ahmad Al-Muhajir, itu kata itu yang aslinya makomnya, jasadnya ada di Najaf, Irak Selatan. Kita bahas kenapa di Tarim ada. Ternyata begitu dicari, ternyata asalnya dari halusinasinya salah oknum Ba'alwi, bahwasanya dia mencari makamnya Sayyid Ahmad. Ternyata aku lihat ada cahaya jatuh dari langit ke bumi, kemudian saya yakin di situ adalah makamnya Sayyid Ahmad. Dibuatlah makam Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Diklaim bahwa Sayyid Ahmad itu adalah pindah ke Hadramaut. Saudara-saudara kalian, itu makam yang ada di Tarim, tidak ada jasadnya. 600 tahun ulama sudah mufakat, para ulama tarikh Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah mufakat Sayyid Ahmad makomnya ada di Irak Selatan. Ini adalah data konkret sejarah. Yang ada di Tarim itu adalah baru, tidak ada jasadnya alias makam palsu. Tapi kenyataan kita melihat masih banyak kiai NU yang ziarah ke Tarim. Saya jadi nggak ngerti kadang-kadang sing ziarah ku kiai pisan, mis kiai ku di video pisan, mis di video dimanjingakan pisan di Facebook bareng YouTube lah, bocah ku ya. Ini saya sangat sayangkan. Sebetulnya sebelum ziarah itu dikaji dulu ilmiah, yang benar mana, dikaji dulu sejarahnya. Namanya al-haq, memunculkan al-haq itu namanya as-sidqu. Memunculkan yang hak namanya as-sidqu, jujur. Orang jujur itu adalah orang yang mampu memunculkan perkara yang hak sesuai dengan data sejarah, dengan data kenyataannya bagaimana diungkapkan, namanya as-sidqu, jujur. As-sidqu itu sifatnya para nabi. Maka dari sifat as-sidqu ini para nabi diperintahkan oleh Allah membawa misi. Apa misinya? Misinya adalah musaddiqul lima ma'akum, dari lafaz sidqun. Al-Qur'annya disebut tasdiqan lima baina yadayhi. Kenapa pakai lafaz sidqun? Maksudnya adalah para nabi dan para rasul diberikan oleh Allah satu tugas untuk mengungkap fakta yang ada sesuai dengan data, ilmu yang ada sesuai dengan apa yang diiringi, apa yang diturunkan oleh Allah sesuai dengan data yang ada. Kenapa? Karena zaman daripada zamannya Nabi Daud, zamannya Nabi Ibrahim, zamannya Nabi Nuh, zamannya Nabi Sulaiman, zamannya Nabi Musa, zamannya Nabi Isa, banyak terjadi penyelewengan data. Banyak terjadi pembelokan nasab para nabi. Banyak terjadi pembelokan ajaran. Orang Yahudi mengatakan bahwa kami tidak akan masuk neraka kecuali 40 hari, sesuai dengan Musa pada waktu itu adalah arba'ina lailatan, 40 hari, 40 malam. Ini harus dibenarkan. Orang Yahudi mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, kami adalah putra Allah dan habibnya Allah. Habib itu kekasih Allah. Kami adalah kekasih Allah. Makanya Nabi Muhammad membantah. Muhammad katakan kepada mereka, kalau mereka mengaku kekasih Allah, kenapa Allah melaknat mereka? Kami adalah orang-orang beriman kepada para nabi, para rasul. Katakan Muhammad kepada mereka, kalau mereka beriman kepada nabi dan rasul, kenapa mereka membunuh para nabi? Falima taqtuluna anbiya Allah in kuntum mu'minin. Bantahan-bantahan dari Allah diajarkan oleh Allah kepada rasul, kepada nabinya, termasuk juga nasabnya para nabi. Apa? Nabi Isa disebutnya bin Allah, Nabi Isa disebutnya bin Yusuf. Kalian harus tahu, Yusuf di sini bukan Nabi Yusuf, tapi Yusuf An-Najjar.
Yusuf An-Najjar ini adalah seorang soleh yang khidmah kepada Baitul Muqaddas bersama Siti Maryam, ibunya Nabi Isa. Kedua-duanya orang soleh dan orang solehah. Tiba-tiba Siti Maryam diberkati oleh Allah punya anak tanpa bapak. Langsung orang Yahudi berteriak, Maryam berzina dengan Yusuf. Sampai detik ini nasabnya Siti Maryam, apa nasabnya Nabi Isa, ada yang membelokkan. Isa bin Yusuf berarti dianggapnya Nabi Isa adalah anak zina. Ini harus tasdiqan lima baina yadayhi. Nabi muncul, Rasul muncul, Rasulullah SAW apa? Meluruskan nasabnya Nabi Isa, meluruskan nasabnya Nabi Uzair, meluruskan fitnah yang ada, yang terdapat pada Nabi Daud, di mana dikatakan Daud merebut istri orang, sampai ceritanya tersebar sampai di buku-buku sejarah Nabi Daud. Katanya Nabi Daud itu merebut istri orang, suaminya suruh perang sampai mati, istrinya direbut. Nabi difitnah. Ini harus diklarifikasi, tidak boleh dibiarkan. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh dibiarkan, tidak boleh dibiarkan. Sulaiman difitnah apa? Nabi Sulaiman itu adalah tukang sihir, dembong sihir. Fitnah ini terasa kawit zamannya Nabi Sulaiman sampai zamannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika itu mengumumkan nabi-nabi dan rasul yang wajib diimani. Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Dawud, kemudian Nabi Hud, Nabi Zulkifli, Nabi Saleh, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, kemudian Nabi Muhammad SAW menyebut Nabi Sulaiman. Ketika Rasulullah menyebut Nabi Sulaiman, orang Yahudi berteriak, Muhammad tukang sihir. Sihirnya berasal dari Sulaiman. Fitnah itu terasa sampai zamannya Nabi Muhammad. Maka Rasulullah ini langsung diberikan oleh Allah tugas mengklarifikasikan itu semua, meluruskan itu semua dalam rangka menyelamatkan umat manusia. Maka Rasulullah diberikan tugas namanya musaddiqun lima ma'akum, berasal daripada as-sidqu. As-sidqu berasal daripada al-ilmu. Al-ilmu akhirnya metu alimun metu ulama. Nah, total ulama harus memiliki prinsip musaddiqun lima ma'akum yang disebut al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah peran pewaris para nabi. Apa tugasnya? Musaddiqun lima ma'akum. Apa yang terjadi di kalangan masyarakat kudu titen. Fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat harus terjun. Jangan dibiarkan masyarakat dibohongi dengan satu kebohongan yang tidak benar. Jangan sampai masyarakat dizalimi dengan satu akidah yang tidak benar. Apalagi satu akidah dan pemahaman yang bisa mengeluarkan warga NU dari Islam, dari ajaran Islam, dari akidah yang lurus. Maka ini Nabi Rasul tidak ada. Maka para ulama tugasnya seperti itu. Mungkin apa betul? Jadi kula bariki imat ki lagi musaddiqul lima ma'akum. Sebab ini adalah meneruskan para nabi, meneruskan para rasul. Tugasnya kayak kue. Ketika ada kezaliman, ketika ada pembelokan sejarah, ketika ada sesuatu hal yang tidak lurus, yang bengkok, mari kita beresi. Masalah kaitannya dengan Fadi Mugaddam, yang katanya Fadi Mugaddam itu Isra Mi'raj sampai 70 kali sehari. Kanjeng Nabi bae sepisan Fadi Mugaddam ping 70. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau seumpama ada Habib berbuat dosa, tidak sholat, tidak puasa Ramadan, kemudian juga senangnya mabok, kemudian juga saudara-saudara sekalian senangnya mabok dan senangnya main perempuan, itu aja diararuis, biarkan saja. Mereka itu bakal disucikan oleh Allah dengan syafaat nabinya, dengan syafaat mbahnya yaitu Nabi Muhammad, merasa dirinya jadi putra kanjeng Nabi. Mereka itu bakal masuk surga tanpa hisab. Ada orang tidak mau sholat, tidak mau puasa, ada orang senangnya mabok teler, orang itu senangnya main perempuan, bisa masuk surga tanpa hisab. Kita tanya, ini agamanya siapa ini? Ini kalau dibiarkan bahaya warga NU. Karena sing seneng nih Habib warga NU. Sampai teka anak kiai tekaya ora dipaimangan ora bayung sentimen sampean Gus. Tadi ngomong bari mantan muhibbin ku susah sekali pedewek. Mungkin apa mboten? Saudara-saudara sekalian. Lah ini saudara-saudara sekalian. Ada lagi katanya oknum Habib itu ada, yaitu adalah muhibbinnya meninggal. Akhirnya Habibnya datang, ya Fulan bin Fulan, aneh tahu ente nggak pernah sholat, aneh tahu ente nggak pernah puasa Ramadan, aneh tahu ente nggak apa seneng mabok, aneh tahu ente seneng main perempuan, tapi aneh tahu ente seneng sama anak, seneng sama Habib. Kalau ente masuk nanti di kuburan, tolong sampaikan surat anak untuk malaikat mungkar nakir. Suratnya disisipakan ning sore endase. Iki Ba Alwi, anak mungkar nakir disurati Pak. Sok. Kalau sudah begini itu bagaimana saudara? Ini bisa-bisa warga NU akhirnya rusak akidah. Sampaikan sama mungkar nakir, ente masuklah surga tanpa hisab. Ini doktrin yang sangat nyata, doktrin secara halus. Artinya sembahyang ora penting, puasa Ramadan ora penting, mabok teler ora apa-apa. Sing penting cinta sama Habib, bisa masuk surga tanpa hisab. Ente bisa keluar dari agama Islam sampean. Kalau diyakini seperti itu, kalau sudah punya keyakinan seperti itu, hanya cinta kepada Habib bisa masuk surga tanpa hisab, nggak usah puasa, nggak usah sholat. Ente udah waqatil taddu an dinihim. Makanya ada sebagai para ulama mengatakan
Hati-hati tuh akidahnya Ba'alwi. Itu yang mengikuti akidahnya Ba'alwi itu qadir taddu an dinih, mereka sudah murtad dari agamanya. Ini kalau diyakini Pak, ini yang harus diklarifikasi. Dari mana mengadu dombanya? Orang adu domba nyelamatkan warga NU, sing seneng ziarah yang NU, sing seneng sholawatan yang NU, sing seneng Ba'alwi yang NU. Hati-hati. Paham napa mboten? Paham ora paham, sing penting mantuk. Mantuk. Ngantuk mboten? Lundutan deh, ngantuk beli apa-apa, arep turu jikus, ora apa-apa turu gak beli apa-apa, sing lali bae turu beli apa-apa, orang mada di kiai wis biasa, anak pengajian ora di paimangan ditinggal turu wis biasa yang mah. Tapi engkau bakal sumpama pengajian pragat, kemudian matai merembai, beli susah ditangekaken digotong bae ning kuburan sekalian. Paling enak iku teko ning pengajian, merem melek turu tetep oli apal temen, balik nggowo ilmu ake oli ajaran, apa maning jagong bari mangan bungkusan. Sing orang ngomong dipae bungkusan, sing ngomong dipae sedotan. Ayo pada ngaji parek beri ulama, sapa sing seneng ngaji ganjarane olisu, sapa sing seneng ngaji ganjarane olisu. Pengen mancing suarga ta mboten Bu? Kira-kira potongan sampean potongan suarga apa potongan neraka? Sing bener, masa potongan suarga cunguran blesek-blesek mengonot, suarga bangendi sampean Bu? Sora apa-apa sing penting seneng ngaji ya. Ayo pada dedonga besok mancing suarga. Allahumma yen anak pengajian, ayo pada teka aja pada lunga sampai pragat donga. Baka donga durung pragat aja bubar ya Bu ya. Ya biasanya ibu-ibu, biasanya sohibul bubar. Siapa sing bubar tek donga kakaning reyang laki pada kawin maning ya. Iki arane sholat, sayang si sungguh sayang, ganteng tara sembahyang. Nabi Yusuf ganteng tapi rajin sem, Siti Zulaikha gelis tapi rajin sem. Ini sholawat comprek, sholawat jati reja ya ada maning. Kina ngoten jalan-jalan ning Purwokerto tuku sandal gawean Jepang. Aja kemek rabi loro, rabi siji mangane kurang. Aja kemek rabi loro, rabi siji mangane. Rabi sampean kok semangat-semangat temen sih Pak. Yang kayak ibu-ibu urip bari sampean tekanan batin ya. Mlakune wis doyong, wis pantes di apal bisa wis pantes digotong. Matane wis kabur, wis pantes di awake pada garing, pengen kawin kebiasaan, cangkem ora bisa mingkem, wis kudu di. Hati-hati ku jare ibu ngomong wis bapak aja macem-macem jadi wong lanang ku katur wis pantes dipendem bae Bu ya. Jare bapak ngomong jadi bini jangan bawel, kerjaannya cuma kagak ada duit rewel, asal banyak duit nem. Asal getok pakai ketupil, lakinya disuruh ngepel, besok masuk ke neraka wel, tampang kayak wewe. Syukur ngaku dewek syukur. Ibu-ibu ora dirasane ning kula ngaku dewek syukur, sing nganggo kudunge plengsat-plengsot wewe gombel temenan iki. Mungkin apa mboten? Wa idh qulna lil malaikati isjudu usjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
kulay kepengen kepanggih kalimbay makrukin nggih nunggu sekedap nggih sing bubar tek dongakaken laki pada kawin manik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.